Pagi teman-teman, kembali lagi di channel Ahmad Rohim. Pada hari ini, tepatnya di hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 ya. Hari ini akan ada agenda kunjungan dari tim dinas DPKP ya, atau tim Setplan, karena pada hari ini akan diadakan sidang perizinan Setplan untuk perumahan Daerah Alafasi. Sebelum adanya sidang yang akan dilaksanakan oleh DPKP Kabupaten Lumajang, dari tim Setplan yang tergabung dari beberapa dinas yang berkompeten, yang berwenang untuk mengesahkan perizinan Setplan perumahan, mereka akan berkunjung dulu ke lokasi kami. Makanya pada pagi ini saya ke lokasi terlebih dahulu untuk meninjau kesiapan yang ada di lapangan ya. Tim kita juga yang akan melaksanakan pekerjaan di lapangan, kita tinjau dulu sebelum tim dari perizinan Setplan datang ke sini untuk melakukan kunjungan, untuk melakukan cek lokasi dan sebagainya. Oke, itu saja kegiatan kita pada hari ini. Ikuti terus perjalanan kami dari mulai nol ngurusi perizinan Setplan perumahan Daerah Alafasi nanti sampai dengan kita mulai pembangunan dan sebagainya, sampai nanti rumah selesai dan serah terima kunci pada customer kita. Saja dari kami. Ikuti terus, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Ini kecamatan yang dan sementara tim akan saat ini sebelum bicara ini saya harap bahwa izin Setplan ini akan dikeluarkan atas persetujuan dari seluruh anggota, bukan dari DPR saja yang mengizinkan. Kita berdasarkan persetujuan dari seluruh anggota. Dan yang kedua yang bisa saya sampaikan di sini, bahwa nanti apabila izin Setplannya sudah terbit, pengembang agar segera mungkin melakukan proses acara serah terima perumahan, yang mana nanti akan digunakan BPKP ke bagian aset sebagai aset pemerintah kabupaten PSI-nya. Kemudian yang ketiga, bahwa kita melakukan pembahasan Setplan ini berdasarkan dengan peraturan yang ada ya. Jadi kita tidak membuat, jadi kita tidak karena dengan adanya Setplan ini kita ingin meminimalisir permasalahan yang muncul di belakang setelah adanya petugas. Dan mungkin yang tidak kalah pentingnya, mungkin yang bisa disampaikan di sini, bahwa terkait dengan perumahan Kabupaten Lumajang, selama ini kami dapat mendapatkan keluhan dari pembeli perumahan itu terkait dengan air bersih, yang mana rata-rata perumahan yang ada di Kabupaten ini menggunakan air tanah. Air tanahnya itu kuning warnanya. Itu yang seringkali kami mendapat laporan bahwa di perumahan A, B, C itu rata-rata kualitas airnya kuning. Memang untuk air tanah ini ketika
kita ambil baru saja dan jika langsung itu memang biasanya memenuhi, dan laboratorium yang ada di sini itu terkait dengan apa ya, pemeriksaan secara biologi saja, yang mana bebas dari poli sudah dianggap memenuhi syarat. Tapi yang muncul sekarang ini permasalahannya adalah pada saat penelitian secara kimia, yang mana banyak air banyak sumber air tanah khususnya itu rata-rata banyak mengandung ZN dalam dirinya, sehingga dia tadi setelah didiamkan 1-2 hari itu akan berubah menjadi kuning. Jadi itu ya, saya harapkan nanti, makanya kami berharap bahwa untuk penyediaan air bersih, kalau di lokasi perumahan itu memang sudah tersedia sarana atau jaringan air bersih yang disediakan oleh PDAM atau kelompok-kelompok spam di masing-masing wilayah, itu hendaknya pengembang bisa mengarahkan pemanfaatan air itu dari kelompok-kelompok masyarakat atau PDAM. Mungkin itu saja ya yang sebelum acara pembahasan ini nanti dipimpin oleh Bu Iin, dan kami harap nanti pengembang juga bisa memenuhi apa yang direkomendasikan dari tim set plan ya, berupa saran dan masukan. Ini semata-mata adalah demi perbaikan atau demi perumahan itu sendiri ke belakangnya. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan, supaya tidak berlama-lama, dan kurang lebihnya mohon maaf apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Ernowo. Melanjutkan dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang, bahwasanya hari ini memang kita mengagendakan untuk melakukan pembahasan permohonan persetujuan untuk rencana tapak atau set plan di PT Niscala Mandiri Alavasi untuk rencana perumahan The Alavasi yang berlokasi di Desa Kaliwungu, Kecamatan Tempeh. Tapi sebenarnya secara keseluruhan sebenarnya tidak hanya di Desa Kaliwungu ya Pak ya, ada Desa Besok dan juga Desa Kebun Sari. Tapi untuk tahap yang pertama ini memang masih di Kecamatan Kaliwungu. Hari ini mungkin untuk tim set plan tidak semuanya hadir. Kami mohon maaf ke Pak Rokin selaku mungkin direktur, karena memang ada kegiatan beberapa OPD yang harus mengikuti kegiatan di kantornya yang tidak bisa ditinggalkan, tapi tetap mengirimkan berita acara sehingga nanti masih bisa diketahui untuk saran masukan dari beberapa OPD yang tergabung di tim set plan yang hari ini tidak bisa hadir di aula DPKP ini. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk Pak Rohim beserta tim mungkin bisa menyampaikan pengantar dan juga penjelasan terlebih dahulu materi, bisa berupa presentasi atas rencana pengembangan perumahan di Alavasi yang berada di Desa Kaliwungu ini, agar dari teman-teman tim Satplan pun juga ada gambaran sebelum nanti bisa menyampaikan saran masukannya. Meskipun teman-teman juga sebenarnya sudah dari rekan-rekan tim Satplan juga sudah mendapat undangan, di dalamnya ada berkasnya, tapi mungkin bisa disampaikan juga di sini penjelasan secara umum aja seperti itu. Monggo untuk waktunya kami persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, setelah semuanya bisa berkumpul dengan sehat ruangan ini. Ya, salam dan salam. Kita silakan kepada pimpinan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat beliau, kita semuanya berada di jalan yang benar, yaitu agama Islam. Yang pertama yang saya hormati Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang atau yang mewakili, yang terhormat Camat Tempeh atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Desa Kaliwungu atau yang mewakili, dan yang saya banggakan, yang saya cintai, tim dari CN Group. Pada kesempatan pada pagi ini, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di ruang sidang Setplen, yang mana ini menjadi proyek kedua kami di PT Niskala, yang sebelumnya yaitu di Desa Moreng dan perumahan Al-Fasidis Village. Ini proyek kita yang kedua di PT Niskala di Tempeh, kebetulan tepatnya di Kaliwungu untuk yang tahap pertama. Yang tahap berikutnya juga di Tempeh juga, yaitu di Desa Besuk dan Kecamatan Sumber Soko, desanya Desa Kebonsari. Untuk dari total luasan lahan yang sudah kita bebaskan, karena mengingat kondisi keuangan kita, mengingat kondisi kesehatan cash flow kami, makanya kita lakukan secara bertahap, yaitu dengan tahap pertama seluas 3,5 hektar kurang lebih. Jadi terima kasih atas tempatnya yang diberikan oleh DPKP, Bu In dan Pak Eno dan tim, karena berkat support dari DPKP kita alhamdulillah sudah beberapa kali mengerjakan proyek di Lumajang dengan lancar, diberikan kemudahan, diberikan bimbingan, diberikan arahan supaya kita melaksanakan bisnis, melaksanakan usaha di bidang perumahan tidak banyak masalah dan tidak ada kendala, karena kita selalu diberikan arahan, diingatkan kalau ada terjadi ketidaksesuaian atau dibenarkan saat kita melaksanakan sesuatu yang kurang pas. Jadi itu terima kasih DPKP selama ini membimbing kami, ya. Terus intinya perumahan yang akan kita bangun untuk yang di Desa Kaliwungu ini yang bernama The Alavasi, ini nanti kita akan mengikuti semua arahan yang akan diberikan oleh masing-masing dinas. Kami bersedia dan sanggup untuk melaksanakan dan memenuhi apa yang persyaratkan. Jadi itu dari saya. Untuk lebih detailnya bisa dibantu oleh tim kami, yaitu Mbak Elin dan Mas Bayu, untuk menjelaskan terkait legalitas dan perencanaan teknik gambarnya. Untuk lebih singkatnya, monggo Mbak Elin dilanjutkan untuk membahas terkait legalitasnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikut kami lampirkan legalitas PT. Yang pertama ini dari Komisaris Utama dulu, yaitu Ibu Desi Sylvia Margeta selaku Komisaris Utama. Selanjutnya Komisaris yang kedua ini ada Bapak Ahmad Syifauddin. Selanjutnya ada Direktur kami yaitu Bapak Ahmad Rohim. Untuk legalitas perusahaan, yang pertama ini ada kemarin sudah melampirkan permohonan persetujuan tapak setplen. Yang kedua ada pernyataan penyediaan air bersih. Nah, untuk pernyataan air bersih ini kemarin kita sudah memasukkan surat ke PDAM, dan balasannya pihak PDAM tidak mencukupi untuk airnya, debit airnya kecil
di lokasi Tempeh gitu. Kita sudah mengajukan suratnya dan ini surat balasan dari pihak PDAM bahwa menindaklanjuti surat dari PT Niscala Mandiri Alafasi nomor 139 pada tanggal 3 November 2023 perihal permohonan pemasangan baru jaringan PDAM, maka bersama ini kami sampaikan bahwa di wilayah Dusun Karangrejo Kaliwungu, Kecamatan Tempeh, belum tersedia jaringan pipa air bersih Perumda Tirta Mahameru. Ini balasan dari pihak PDAM-nya. Untuk selanjutnya, kita menyediakan lahan makam seluas 5.000 meter persegi atau 2% dari luas keseluruhan dengan sertifikat hak milik nomor 250. Berarti kita menyediakan lahan sendiri untuk makam. Untuk selanjutnya, pernyataan pengelolaan fasum. Untuk fasum, kita Alafasi ini ada di Desa Kebonsari, Desa Besuk, dan Desa Kaliwungu. Dan untuk fasum ada sekolah, kesehatan, dan rumah ibadah. Dan luasnya sudah terlampir. Selanjutnya, ada permohonan teknis Andalalin. Kemarin sudah keluar juga ini suratnya. Ini dari Andalalin. Ini sudah keluar dari Dinas Perhubungan surat Andalalinnya. Ditindaklanjuti dengan konsultan. Menindaklanjuti dengan konsultan. Menindaklanjuti dengan konsultan. Ini nanti masih proses survei dulu dengan konsultan dan Disub sudah mengeluarkan surat Andalalinnya. Selanjutnya nggak tahu Disub izin jalan desa ya. Untuk izin jalan desa yang depan itu 2 akses, yaitu ada Desa Besuk dan Desa Kaliwung. Ini berdasarkan surat permohonan akses jalan dari PT Niscala Mandiri Alafasi tanggal 4 Desember 2023 nomor 20 tentang permohonan akses jalan desa, maka kami atas nama pemerintah Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang dengan ini mengizinkan PT Niscala Mandiri Alafasi untuk melaksanakan proyek pembangunan The Alafasi yang berlokasi di Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. Yang satunya ada Desa Kaliwungu. Sehubungan dengan akan diadakannya pembangunan perumahan, maka dengan ini kami selaku pemerintah desa memberikan izin kepada PT Niscala Mandiri Alafasi untuk menggunakan jalan yang ada di Dusun Karangrejo, RT 2 RW 3, Desa Kaliwungu, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. Untuk Kemenkumham nomor AHU 006884 AH 0102 tahun 2023 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT Niscala Mandiri Alafasi. Untuk keanggotaan APERSI, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia, nomor kartu tanda anggota 04211041 PT Niscala Mandiri Alafasi, anggota biasa. Untuk izin informasi rencana tata ruang, menindaklanjuti surat saudara nomor 50326842759/2023 tanggal 8 September 2023 perihal informasi tata ruang sebagai persyaratan online single submission atau OSS. Bersama ini kami sampaikan informasi rencana tata ruang sebagai berikut. Ini sudah terlampir untuk ITR-nya.
Untuk pernyataan mandiri, menjaga keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan atau K3L. Nomor badan usaha PT Niscala Mandiri Alavasi, nomor induk berusaha atau NIB 12703 kali 530274. Surat pernyataan usaha mikro atau usaha kecil terkait tata ruang. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama penanggung jawab Ahmad Rohim, tempat tanggal lahir Lumajang 27 Oktober 1991. Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk perizinan berusaha berbasis resiko, dengan ini menyatakan sudah terlampir. Pernyataan mandiri kesediaan memenuhi standar usaha. Nomor badan usaha PT Niscala Mandiri Alavasi, nomor induk berusaha 1270000530274 dengan nomor KBLI 68111 real estate yang dimiliki sendiri atau disewa. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atau SPPL. Nomor badan usaha PT Niscala Mandiri Alavasi, nomor NIB 1270005300274 beralamat di Jalan Wilis, Dusun Wringensari, Desa Kelanting, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. Itu nomor PBB nomor 350800500600100520. Ini yang luasnya 14.230. Untuk BPHTB-nya kita sudah terbayar. Nomor objek pajaknya 3508000600100460. Seluas yang ini yang luas 9.164, per meternya 36.000 dengan luas 329.904.000. Tuliskan ada tiga SHGB, di luas tahap pertama ada 35.606, ada 3 sertifikat, yaitu nomor 1233406300002 dengan luas atas nama PT Niscala Mandiri Alavasi dengan luas 9.164 meter persegi. Yang kedua ada AJB nomor HGB nomor terus kait nomor atas dengan nomor 00003 atas nama PT Niscala Mandiri Alavasi dengan luas 13.998 meter persegi. Untuk yang SHGB yang ketiga
dengan nomor sebentar itu. Yang ketiga ini sertifikat yang berasal dari Desa Kaliwungu dengan nomor 00003 atas nama PT Niscala Mandiri Alavasi dengan luas 13.998. Untuk selanjutnya perhitungan set plan Alavasi dan perhitungan drainasenya. Untuk perhitungan set plan dan drainase bisa dijelaskan oleh Mas Bayu. Mohon izin untuk melanjutkan. Ini untuk perencanaan perumahan Dalavasi. Nah, untuk yang pertama ini untuk tahap 1. Tahap 1 itu luasnya 35 meter persegi, kurang lebih 35.000 meter persegi. Terus ini untuk tahap 1 penempatan unitnya. Untuk yang pertama itu kita namakan Nederland, perumahan Nederland. Terus yang kedua itu Korea, yang ketiga itu Nusantara. Terus ini, nah ini untuk persentase dari fasum fasos. Nah, untuk ini untuk lahan efektif. Lahan efektif itu 6,8%. Jadi untuk keseluruhan unit itu ada 54,5%. Dan untuk lahan fasilitas umum dan sosial itu ada 45,5%. Dan untuk standarnya itu dari lahan efektif itu 60, terus untuk fasilitas umum dan sosial itu 30. Jadi untuk jalan dan saluran drainase itu 12.273, sekian meter persegi. Terus untuk ruang terbuka hijau atau RTH itu 3,618 sekian meter persegi atau 10,2%. Untuk pos satpam itu 4 meter persegi atau 0,01%. Untuk musola 161, sekian meter persegi atau 0,5%. Untuk TPS itu 36,25 meter persegi atau 0,1%. Untuk Puskesmas itu 90,08 meter persegi atau 0,3%. Jadi untuk lahan efektif itu untuk luas lahan efektif itu 19.422, sekian meter persegi atau 54,5%. Jadi untuk luas lahan fasum dan fasos itu totalnya
16,183 meter persegi atau 45,5%. Total luas lahan itu 35.606 meter persegi. Nah, ini untuk tampilan atas, tampilan atap. Yang kemarin itu ada batas lorong api, jadi atap tidak boleh berdampingan. Jadi ini mirror ya. Jadi setiap dua rumah ada space, dua rumah ada space, seperti itu. Ngapunten, ini filenya besar jadi agak nge-lag. Iya, langsung Pak. Nah, ini untuk tampak dari timur kawasan, tampak dari selatan kawasan, sama yang bawah itu tampak utara kawasan. Ini untuk rencana jalan. Jadi jalan yang diganggang itu 7,5 meter. 7 meter pas. 75. Yes. 75 ada yang 7 meter. Jadi minimal di sini ada 7 meter. Oke, 7 meter jalan. Untuk jalan yang utama itu sama 7 meter, terus bulkotnya 2 meter, terus kembali lagi jalannya 7 meter. Jadi totalnya 16 meter. Nah, ini untuk potongan jalan. Ini potong A, potongan B, terus ini potongan C, potongan D, terus potongan D. Terus ini untuk rencana drainase kawasan. Jadi semua drainase itu mengalirnya ke belakang semua, dan di belakang sendiri itu nanti ada ada saluran atau danau, titik dari semua aliran. Ini untuk detailnya, lebar bawah 30, terus untuk tinggi 40 cm. Terus untuk detail C ini ini buisnya itu diameter 60 cm. Oke. Terus untuk detail C itu resapan air, untuk kedalamannya 2 meter. Untuk diameternya itu 50 cm. 50 cm-nya itu bersih, kalau kotornya itu 80 cm. Ini jaraknya itu setiap setiap perempatan. Enggak repot lagi. Ini Pak. Jadi setiap 10 unit lah di perempatan itu, Pak. Ini. Berapa titik itu? Berapa titik? Berapa titik?
Sekitar 10 titik. Ini saluran. Ini itu saluran. Kalau saluran setiap rumah, setiap depan rumah. Lanjut. Dan ini untuk perencanaan penerangan jalan atau PJU. Untuk PJU ini jaraknya 5 rumah. Ya, 5 rumah. Terus untuk perencanaan TPS kawasan, untuk lebarnya 8, untuk panjangnya 8, lebarnya 4,3. Jadi ini enggak meter persegi, mengikuti sisa tanahnya. Yang paling lebar itu 4,7, yang sebelah kiri itu 4,30. Untuk panjangnya 8 meter. Ini untuk perencanaan bak air kawasan atau detail penampungan airnya. Itu panjangnya 3 meter, lebarnya 2 meter. Untuk ketinggian 1,5 meter. Nah, ini untuk safety tanknya 1,9. ini untuk potongan A. Ini untuk ketinggian total 0,5 itu pengendapan, yang jerihnya itu 0,78. Terus untuk lebarnya itu lebar 80 cm, terus panjang 101,6 meter. Terus untuk resapan air lebarnya 80 cm, untuk kedalamannya 1,9 meter. Lanjut. Terus ini untuk detail resapan. Untuk resapan ini diameter 40 cm. Untuk totalnya itu 1 meter. Nanti kepotong pasangan koral, hijau, batu kosong, pasir. Jadi bersihnya itu ada 40 cm. Nah, ini untuk detail fondasi. Terus detail penulangan. Terus untuk spesifikasi bangunan. Untuk pondasi batu kali, strukturnya beton bertulang menggunakan besi 10 SNI bagel 6, kolom praktis menggunakan besi 10 SNI bagel besi 6. Terus untuk dinding bata ringan diplester dan diaci finishing cat. Untuk cat interior Avitec, cat eksterior Nodrok, list plang Nodrok, kusen dan jendela kusen aluminium. Daun pintu double triplek finishing cat tinggi 2 meter. Untuk pintu kamar mandi, daun pintu PVC. Untuk atap genteng, rangkanya rangka atap galvalum. Untuk plafon di tinggi 3,25 meter. Untuk rangka holo 2 x 4 cm, tebal 0,4, penutup plafon royal board. Finishing lantai pakai keramik 40 x 40, mereknya Arwana. Untuk air sumur bor, PLN-nya 900 watt, karpotnya rabat beton, saniter kloset jongkok.
finishing toilet, dinding, keramik, ukurannya 20 kali 40 cm, untuk lantai 20 kali 20. Ini untuk dana utilitas listrik. Nah. Oh, ini untuk dana rumah subsidi, tipenya tipe 33. Untuk lahannya 8 kali 9. Nah, untuk lorong apinya itu 2,5 meter. Nah, ini untuk yang komersil. Komersil ini tipe 45, untuk tanahnya 72, 8 kali 9. Mungkin itu untuk menjelaskan tentang seed plan dan legalitasnya. Monggo Pak Rohim. Oke, terima kasih Mas Bayu, Mbak Elin. Bapak Ibu, itu yang kita paparkan, kurang lebihnya bisa dibaca lebih detail di lampiran yang sudah kita copy, kita perbanyak di masing-masing bapak-bapak semuanya, Bapak Ibu. Ngapunten untuk penjelasannya nggak bisa secara detail, nggak bisa secara banyak karena banyak yang harus dibaca kalau semuanya, jadi iya, jadi bisa dilanjutkan di masing-masing yang ada di kopinya masing-masing itu. Dari kami itu saja, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Rohim beserta tim sudah memberikan paparannya tadi, presentasi. Memang tidak bisa dijelaskan secara mendetail karena untuk lokasinya sendiri juga sangat luas, seperti itu juga mungkin kompleksitas pemenuhan berkas-berkasnya juga mungkin nantinya akan sangat banyak. Jadi kita membahasnya per segmen saja, per pengajuannya. Sebelum nanti saya buka untuk sesi saran dan masukan dari rekan-rekan tim set plan, saya hanya memastikan saja terkait yang pengembangan tahap pertama ini untuk HGB dan untuk semuanya itu berarti sudah keluar semua ya. Yang ada di sini itu yang HGB untuk yang secara keseluruhan sampai dengan 20 hektar atau hanya yang tahap 1 aja? Berarti tahap 1 aja itu sudah ada 3 HGB. Oke. Dan plus AJB juga itu. AJB yang ini aja, ini AJB yang dilampirkan sesuai dengan AJB yang... Nah ya, oh berarti ini AJB untuk ininya HGB-nya. Baik. Berarti ya biar kita nanti juga memudahkan kayak pengarsipan, jadi bertahap kalau bisa ya di tahap itu saja yang dilampirkan gitu. Yang penting sudah lengkap kepengurusannya, hanya saja kemarin sudah diminta kayak ini ya, bukti kayak lunas perpajakan ke BPRD sudah ada ya? Tidak ada ya? Oh ini satu senilai SPP. Oh belum, berarti yang itu ya. Oke. Sebenarnya gini. Karena di tahun 2024 ini kan tim satplannya menyusut nih Pak. Jadi teman-teman dari BPRD, teman-teman dari Dishub, dan satu lagi dari Dinsos kan nggak ada. Jadi sebenarnya kita itu mintanya sekarang berupa kayak surat keterangan dari OPD instansi, semisal kalau dari BPRD itu menyerahkan surat keterangan bahwasanya PT Alavasi ini untuk pengembangan perumahan di Alavasi ini memang sudah tidak ada tanggungan perpajakannya, seperti itu. Jadi biasanya kenapa ada saja SPT tahun ini terbayar, tapi
sebelumnya malah kadang ada yang bolong belum terbayar gitu loh. Kan kalau nggak salah teman-teman BPRD itu kadang ngeceknya kalau proses seperti ini kan cuman tahun mau dikeluarkan yang sekarang ini gitu kan. Nah, kita itu harapannya nanti biar ternyata tidak ada lagi tanggungan di tahun-tahun sebelumnya, dicek sampai dengan tahun yang sebelumnya gitu. Nah, biasanya untuk melakukan proses pembayaran BPDP itu harus lunas PBB dulu atau SPP. Iya. Ini bisa muncul kalau sudah lunas SPP. Tapi kadang teman-teman BPRD itu tidak ngecek di tahun-tahun sebelumnya. Yang dicek itu cuman tahun sekarang ini gitu. Makanya kadang BPHTB bisa keluar itu anggapannya oh SPT tahun ini sudah lunas. Begitu dicek lagi nantinya ternyata ada yang ketemuan tahun 2019 mungkin 2020 ada yang selik belum terbayar. Nah kayak gitu. Mungkin nanti bisa ditambahkan ya. Dimintakan ke ini. Kalau misalnya BPDP kita sudah terbayar. Oke, untuk yang BPHTB-nya berarti sudah ketiga-tiganya ya. Baik, mungkin kita langsung minta saran masukan dari tim set plan. Dimulai dari Pak Ari. Ini mungkin agak ribet ya Pak Ari ya, karena banyak sertifikatnya HGB-nya banyak, nanti pecahnya juga agak ribet karena ya udahlah, ini Pak Ari aja dulu, nanti saya menambah setelah dari Pak Ari aja. Pak Ari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat izin, terhormat Bapak Ernowo, rekan-rekan tim Satgas Kabupaten Lumajang, Pak Rohim dan tim dari PT Alafasi. Untuk pembahasan kali ini memang dari PT Alafasi ini mempunyai lahan dalam satu hamparan itu terdiri di 3 desa, yaitu yang pertama itu di Desa Kaliwungu itu seluas kurang lebih 14 hektar, terus yang di Besuk itu kurang lebih 2,5 hektar, dan di Kebun Sari seluas kurang lebih 5,5 hektar. Jadi total di sini adalah 22 hektar. Ini untuk yang dalam satu lokasi ini. Tapi untuk pembahasan kali ini adalah yang khusus yang di Kaliwungu, yaitu hanya seluas 3,5 hektar dari 14,9 hektar atau 3,5 dari 15 hektar, jadi sebagian saja. Dan untuk pembahasan kali ini yang seluas 3,5 hektar ini atau 35.606 meter persegi ini berdiri atau sudah terbit sertifikat hak guna bangunan, yaitu sertifikat hak guna bangunan nomor 3, 4 dan 2, 3 dan 4. Untuk sertifikat hak guna bangunan nomor 3 seluas 13.998 meter persegi. Hak guna bangunan nomor 2 seluas 9.164 meter persegi, dan hak guna bangunan nomor 4 seluas 12.444 meter persegi. Total yaitu 35.606 meter persegi. Ini untuk sertifikatnya. Jadi di sini sudah terbit sertifikat hak guna bangunan dan sudah atas nama PT. Terus untuk rencana kapling di sini untuk keseluruhan adalah 10 untuk kapling komersial dan 236 kapling subsidi. Kalau kita perinci lagi nanti berdasarkan, karena di sini terdiri dari 3 sertifikat, kan HGB nomor 3 di situ terdiri dari 88 kapling, 2 lahan efektif dan 1 pasung. Nanti untuk pemecahnya ini ya Pak, jadi yang untuk HGB nomor 3 ini sekalian aja saya jelaskan, jadi nanti dipecah menjadi 91 bidan yang HGB nomor 3 yang seluas 13.998. Terus yang HGB nomor 4 di sini terdiri dari 94 kapling,
dan 3 lahan efektif plus 1 fasum. Jadi di sini nanti untuk pemecahannya dipecah sebanyak 98 bidang. Dan GB nomor 2 di sini terdiri dari 54 kapling dan 7 kapling lahan efektif plus 1 fasum. Dan untuk pemecahannya ini kalau memang berkenan, jadi bisa juga 54 ditambah 7 ditambah 1 yaitu 62. Bisa juga nanti yang lahan efektif ini bisa digabung karena kan ada posisi yang berbatasan, berdempetan. Bisa juga nanti di 54 plus 3 plus 1 nanti bisa itu nanti ini. Pemecahannya berarti bisa nanti dipecah menjadi 62 atau 58 bidang nanti. Ini juga nanti hubungannya dengan SPPT-nya, jadi nanti di bidangan ini nanti setelah pemecahan bidang sertifikatnya, nanti sekarang ditindaklanjuti dengan pemecahan SPPT. Untuk luasan dari 236 kapling ini adalah seluas 19.422 meter persegi atau 54,5 meter persen. Dan untuk fasumnya sendiri yaitu yang berupa jalan dan drainase, RTH, Posatpam, Musola, PPS dan Puskesmas ini total adalah 16.184 meter persegi atau 45,5%. Terus kalau kita melihat dari gambar, yaitu khususnya yang di zona luas tiap peta, di sini ada perbaikan, coba nanti dilakukan pembetulan ya. Yang zona luas tiap peta, di sini di gambarnya yang M28 itu nanti karena sudah BB-nya itu sudah keluar diganti menjadi B nomor 3 atau hak guna bangunan nomor 3 yang bawah sendiri. Ya. Iya, itu nanti diganti menjadi B3. Yang B4 itu nggak ada masalah, hanya yang B nomor 2444 ini salah ini, jadi itu harusnya B2 atau HGB nomor 2. Jadi B2, jadi yang di situ yang bawah menjadi B3, yang sebelah kanan itu B nomor 2. Terus untuk yang penataannya sebenarnya di sini sudah bagus ya. Hanya ya tadi ini bisa dikatakan memperkosa mata karena jauh ya. Gambarnya kecil sekali, jadi kita itu mentelengi ini agak ada mata sudah selesai, mata saya sudah sipit, ada sipit lagi di sini. Dan yang perlu harus hati-hati ya Pak Rohim, karena di sini terdiri dari 3 sertifikat. Ini jangan sampai nanti ada 1 kapling atau bidangan yang berdiri di 2 sertifikat, karena di sini kan kalau yang mungkin antara HGB nomor 4 dan HGB nomor 3 itu sepertinya ada di Pasum ya. Jadi nggak masalah. Jadi ini kan enak sudah gitu. Nanti jangan sampai nanti ya tadi motong ini yang khususnya yang paling rawan di sini karena agak miring yang antara B4 dan B2 ya. Di sini ini. Khawatirnya nanti yang kena ini. Ya. Ya. Jangan sampai nanti ya tadi ada 1 bidangan yang berdiri di 2 sertifikat induknya. Sementara kalau ada yang seperti itu hari kita enggak yang kita jadikan covering rumah yang kita jual, tapi kita jadikan tanah efektif dulu secara gelondongan gitu. Nanti kalau yang untuk maka ke tahap berikutnya atau tanah yang berdampingan itu nanti kita akan gabungkan. Skemanya nanti di BPN nanti namanya. Seperti contohnya yang di ini, Yang utara ini. ya. Satu efektif. Satu efektif dulu yang utama itu. Dan yang paling pokok lagi di sini ya tadi karena di sini kan terdiri luasan globalnya 22 hektar, jangan sampai nanti antara rencana yang pertama ini dengan selanjutnya rencana selanjutnya itu nggak nyambung. Jadi ini harus dibuat rencana global dulu ya. Jadi itu
biar ada kesinambungan gitu. Jangan sampai nanti ada jalan yang non sewu nggak bisa seperti ini gitu. Oh gitu. Karena kan kejar bidangan atau itu sudah ada juga contohnya di Adara kalau nggak salah. Jadi jalan itu nggak lurus. Jadi kalau untuk ngebut mungkin dari ya apa PMK itu agak kesulitan di sana. Nah, ini lah untuk tahap ini kita jadikan jalan sama ada RTH karena nanti itu tahap berikutnya yang belakang itu, kemudian saya kasih mas ke Bu Iin. Itu misalkan RTH, misalkan lain waktu kalau sudah tahap berikutnya itu kita difungsikan menjadi jalan apa bisa? Ya itu bisa, makanya kita jalan RTH. Nanti kalau sudah tahap berikutnya itu kita alihkan menjadi jalan, jadi jalannya makin lebar. Jalannya makin lebar, makanya amannya sih kita buat perempatan Pak Anies. Jadi supaya aman kan jadi perempatan. Bisa di setiap nyambung antara tahap 1 dan tahap 2 itu. Mungkin ada gesernya itu masih ada perempatan namanya ini. Bukan langsung nyambung lurus itu gitu, tapi ada perempatan. Dan yang kami juga termasuk ikut senang ya karena di situ dari pihak perumahan sudah menyiapkan lahan untuk makam, khususnya yang sebelah utara sendiri di situ ada satu sertifikat yang akan dipakai untuk makam yang induknya memang seluas kurang lebih 17.000 meter persegi dan dilepas 5.000 ya, untuk makam ya. Jadi ini Pak Sarot yang senang nantinya karena nambah RTH ini. Saya kira itu aja dari kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RTH-nya pemerintah itu Pak. Oke, terima kasih Pak Erik. Nah di sini tadi kenapa saya sempat di depan ngomong, saya menambahkan saja gitu, karena saya juga agak di pembagian kafling di punyanya Alafasi ini harus benar-benar memikirkan hal itu tadi Pak. Karena ada beberapa peta yang nantinya rencana kedepannya pada saat perluasan dia akan jadi kafling rumah gitu. Kemarin di sini sempat awalnya dimasukkan RTH ya. Terus saya sampaikan kalau di zaman masuknya RTH nanti jadi pecah kaflingnya di BPN sudah berupa fasum, jadi lahan efektif tidak bakalan bisa, rumit. Kecuali kalau kayak yang tadi itu fasum satu sertifikat berupa RTH dan jalan. Jadi satu sertifikatnya berbunyi RTH dan jalan. Kalau ternyata RTH-nya mau berubah jadi jalan, tinggal kita menghitung persentase RTH-nya itu harus ditambahkan di lokasi yang selanjutnya biar luasannya tetap masuk seperti itu. Nah, ini di sini Pak Ari yang mungkin nanti juga untuk Pak Rohim bisa dibantu Pak Ari beberapa lokasi yang ada di tahap 1 yang masuk lahan efektif yang nantinya dia akan jadi lahan dikapling dipecah-pecah lagi. Berarti saat nanti setelah sidang set plan ini melakukan pemecahan, dia akan jadi satu sertifikat lahan efektif. Tapi saat perluasan nanti tahap selanjutnya dia kan itu sebenarnya digabung tuh. Apakah harus sertifikatnya diindukkan lagi, di HGB-kan, digabungkan lagi gitu pecahannya itu, ataukah nanti bisa langsung yang hak milik yang tadi ini dipecah ditambah sama yang ini gini-gini seperti itu? Sebenarnya bisa langsung ya. Jadi kenapa tadi seperti saya menyebutkan di situ dipecah bisa menjadi 7 atau 3 itu karena kalau melihat dari gambar ini yang khususnya yang berupa kaplingan ini bisa langsung ini dipecah menjadi 1 ini yang berdiri sendiri ini. Terus yang di bawahnya itu sebelah selatannya itu jadi 2 itu dijadikan 1 bisa, atau langsung berdiri sendiri juga bisa, satu persatu juga bisa. Nah ini yang jadi 10 ini lebih baik kalau ini digabung jadikan 1 aja lah efektifnya seperti ini. Jadi biasanya nanti enak, ada apa-apa enak bisa dipecah juga nggak masalah, karena sudah berdiri tidak bersenggolan dengan bidangan yang sebelahnya nantinya. Ini bisa juga dijadikan 1 aja, jadi tinggal pecah saja nanti. Oke, berarti untuk tahap selanjutnya saat pemecahan kafling yang tadinya ternyata jadi 2 itu mungkin nanti Pak Ari bisa ikut mengawal saat di BPN gitu ya Pak, biar dari pengembang sendiri pun karena dari awal sudah pahamnya nanti ya udah bisa saja. Takutnya
petugasnya lain, terus itu Pak, wah ini harus digabungkan dulu lagi, diindukkan lagi di sini baru bisa dipecah jadi unit kotak-kotak gitu kan. Ini kan soalnya ada beberapa ini kan Pak ya. Nah yang saya takutkan di situ Ini nanti. nanti ya tadi kalau misalkan untuk pembacaan yang akan datang itu langsung dimasukkan sebagai objek tersendiri atau digabungkan dengan objek yang akan datang. Oke. Dia di nomor berapa data itu digabungkan dengan yang hasilnya yang induknya. Jadi nanti sertifikat yang keluar dia pun udah utuh bentuknya Iya, betul, kotak, betul. bukan lagi yang kayak pecahan Iya, itu betul, sedikit betul. ditambah lagi yang Iya. satunya kan gitu ya Pak ya. Karena saya juga nggak tahu ini Pak untuk memastikan juga. Terus mungkin ini Pak Rohim, ada satu, saya sebenarnya ini tadi agak ini sih di blog yang apa ya ini ya, bisa dimunculkan nggak gambarnya itu? Rencananya nggak apa-apa, ini masih masuk di awal. Memang kalau luasannya lebar kita perlu detail ini. Di set plan ya. Iya, set plan-nya, gambar set plan. Coba. Yang di mana? Agak diperbesar coba dikit. Yang di ada tabelnya nih. Yang ada tabelnya boleh. Tabel DLP. Terus lagi. Mumet. Yang ini ada. Yang mana ya? Oh bisa nih ya? Udah bisa? Belum? Yang di deket, kayaknya di deket area pohon, deket area musola. Nomor gambarnya. Ya ada nomor gambarnya ya. Nomor gambarnya itu. Ada halamannya. Ini. Nah, Nomor gambar 05. Sebenarnya di lain pun juga bisa dilihat saya kali. Masih nunggu pembesaran. Yang ke bawah. Sini. Nah ini. Nah itu, nah pas. Agak geser sedikit. Ini Yang warna udaranya hitam. di samping jadi yang di atas jadi bingung. Iya. Yang di pohon Heeh. kemarin itu. Di pohon kemarin yang gede itu yang dekatnya musola itu. Pasti kemudian Nah itu kan ya, itu kan ada lahan efektif di pojok yang sampean warna lebih hitam lagi. Iya. Nah itu, satu dan dua tadi. itu maksud saya nanti rencana pengembangannya itu bentuknya itu atasnya memang bukan lahan efektif ya, bentuknya memang. Ini memang kita jadikan bundaran Bu. Berarti rumahnya memang modelnya yang bawah ada, yang atasnya kosong memang gitu ya, itu ya. Ini rumah nggak ada di sini. Ah. Ini rumah nggak ada di sini. Ini belakang ini taman ya nanti. Oke. Bundaran ini. Jadi nanti bundaran nanti kalau nggak kita kurangi jadi RT kan Nggak bisa manuvernya. Iya. Sebenarnya harus 7 tuh. Minimal 7 muternya. Oke. Berarti memang benar ya itu lahan efektif di situ. Sebenarnya kita nggak jadikan coupling yang kita komersilkan karena Sebagai akses dulu ya. Putaran dulu Bu. Nggak jadikan akses putaran. Tapi begitu nanti sudah selesai, di situ tetap tercatat jadi lahan efektif sehingga bisa dibangun, Ya, kan seperti itu ya. di berikutnya. Oke. Oh iya, di situ sing ada gambar bundaran itu ya, di situ itu ya, pusatnya tadi itu ya. Iya. Iya, soalnya saya ngeliatnya di sini agak ini kok kenapa gitu. Berarti memang benar ya, karena di situ nanti akan ada. Berarti yang atas itu hadapnya ke rumah yang ke jalan yang sebelah sana berarti. Ini ke sini, terus kali Nah itu ke sana. Oh, ke atas berarti ya. Kalau dari sisi legal ini dulu, tapi kalau kan di sisi kita bisa duluan ya. Kalau tadi nanti mau potong di sini kan. Iya, yang penting itu tadi ya, untuk area yang memang jadi jalur utama pembebasannya sudah di ini ya. Masih proses di BPN terkait gitu. Baik, mungkin itu tambahan dari saya. Tadi dari Pak Ari juga sudah menyampaikan ya Pak Ari ya, nanti terkait pecah-pecahnya seperti apa. Dilanjutkan dari Bu Yus
dari DPM PTSP, monggo Bu. Oke, terima kasih Mbak. Kalau kami dari BPM BTSP hanya kalau dari sistem perizinan berusaha sudah sesuai, tapi memang antara yang direncanakan dengan hasil perolehan tanah sepertinya tidak jauh berbeda gitu ya. Dan saya suka model ini Mbak karena sudah hamparan di input semua, jadi bisa kita lihat prediksi perencanaan gambaran nanti rencana alokasi ini mau membangun perumahan di lokasi tersebut itu meskipun secara hamparan dia beda desa. Nah mungkin nanti terkait dengan pembahasan pengembangan selanjutnya, karena sepertinya ini memang kami terkait dengan tanah itu bisa ada semacam resume. Jadi ketika tahap 1 perolehan dalam HGB 2, 3, 4 sudah sekian, nanti di tahap 2 perolehan tanah sekian berapa. Jadi memang ada historinya, nggak ujuk-ujuk. Memang yang diminta Mbak Iin tadi kan di server itu ya tanah yang dilampirkan itu memang sertifikat HGB atau perolehan tanah lainnya yang memang untuk lokasi tersebut. Tapi untuk lampiran pendukungnya mungkin semacam ada resume, jadi biar secara perolehan tanah ataupun informasi lainnya itu kita bisa runtutan. Kalau secara perizinan tapi nanti kita lihat dengan adanya perubahan regulasi, tentunya ada beberapa komitmen terkait perizinan yang harus dilakukan, itu menyusul ketika memang perubahan regulasinya sudah ditetapkan. Tapi untuk saat ini sejauh ini dengan KPU 6871 sudah sesuai. Jadi itu Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yus. Mungkin Pak bisa ini ya, dicukupi ya. Baik, terima kasih Bu Yus. Sekarang lanjut ke langsung sini dulu ya. Oh, kecamatan datang ya? Pak Priyanto, teman lama. Oke, dari kecamatannya ya? Oke, berarti karena dari kecamatan dan desa sudah hadir, mungkin bisa memberikan kayak saran ataupun informasi terkait rencana pengembangan perumahan di Alafasi yang berada di desa Kaliwungu ini, sebagai mungkin yang mengetahui wilayah, bagaimana proses yang di desa dan juga di kecamatan, apakah masih ada hal yang belum sesuai atau belum dipenuhi, atau memang sudah semuanya terpenuhi, monggo bisa disampaikan di sini. Kami persilakan dari kecamatan atau dari desa dulu. Lah. Pingsut tes. Terima kasih sebelumnya Bu. Ini sih kita dari kecamatan Monsin tadi saya mendadak di tugas sini. Jadi awalnya saya sebelum sempat melihat servernya sih. Cuman informasi dari Bapak Camat, kalau misalkan nanti hal yang harus dipenuhi sudah dipenuhi ke desa, kita sih ikuti desa saja. Seperti itu. Intinya sih kalau seandainya nanti dilakukan pengembangan apapun, tetap melakukan sesuai koridor ya, sesuai koridor yang ada. Terus untuk kalau bisa sih pasungnya kalau memang bisa didahulukan, pembangunannya itu lebih bagus, karena ada beberapa dari tim pengembang itu meskipun set plan-nya itu sudah tapi ternyata di kenyataannya pasuknya terakhir atau ini jalannya terakhir gitu ya. Itu ditamakan dibangun dulu untuk pasung lainnya biar nanti tidak ada gejolak di masyarakat di sekitarnya gitu. Biasanya pasti akan ada gejolak itu, baik di sebelah perumahan itu kayak tadi ada ini ya, kita sekilas lihat di sana dekat dengan apa ya, Mustika Tama. Nah, mungkin nanti pasti akan ada switching kontrol kata apa gitu ya. Pokoknya kita intinya kalau dari desa sudah menyetujui, insya Allah dari kecamatan itu juga menyetujui selama ya tadi aturan-aturan yang sudah disepakati itu dilaksanakan. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Monggo dilanjut. Terima kasih. Kalau dari desa mungkin hampir sama.
dari yang penjelasan dari Pak Pri, yang memang kalau desa sudah mendukung, ya mungkin ya ada tambahan lagi mungkin ada penerangan lagi lewat kan jalannya masih kayak gitu. Kalau untuk masalah jalan kita bisa lewat yang sebelah selatan, kalau yang itu tadi kita lewat di Pak Gadisen itu. Aman. Keluarnya ya. Kalau lewat utara, Ya kalau bulaan. Bulaan gitu, memang bulaan. Kalau misalkan bisa difasilitasi ya alhamdulillah ya. apa nanti itu ada tembok. Saya belum jawab langsung. Oke, monggo. Yang pertama, terima kasih Pak konsulernya, dan insya Allah kita memang mengedepankan estetika dan komitmen Pak. Kita alhamdulillah setiap pengerjaan perumahan itu langsung kita temukan, khususnya depan. Kalau yang belakang memang nggak selalu di depan, kita temukan karena masih rusak dan sebagainya. Yang depan kita berikan, yang pertama untuk estetika itu untuk meyakinkan calon customer, meyakinkan itu juga ada pentingan di bulan soalnya Pak, karena dia di bulan itu. Terus yang kedua, terkait penerangan, kita kemarin sudah ada koordinasi dengan desa besuk Pak, karena kan kasusnya kan lebih banyak dari besuk, dari SMK 1 juga besuk, dari Gadising atau Musikarawa juga desa besuk. Kemudian sudah ada survei dan pengukuran dan sebagainya. Yang informasinya insya Allah besok itu ada agenda perbaikan jalan itu di bulan Maret atau April, saya lupa antara itu Maret atau April. Kalau kita insya Allah semoga di kemarin kemudian Allah insya Allah kita akan support bahas untuk proyek badan tambahan bantalan kanan kirinya. So kanan kirinya tapi untuk yang fokusnya yang di arah SMK 1, karena kan perbaikan mereka kan dari 1. Untuk yang dari SMK pertama itu cuma kita supportnya di penembelan atau penembel ya. Bahasa Indonesia apa ya masih itu. Tambah sulam. Jadi kalau yang di arah Musika itu insya Allah cuma tanggal sulam aja, karena agendanya desa itu nggak ada perbaikan. Jadi kita yang ikuti jadwalnya desa itu perbaikan jalannya itu di Maret April, kita insya Allah lebih banyak di bantalannya. Nah, daripada nanti mereka setelah mereka kerja di situ terus berhenti, saya suruh langsung lanjutkan yang di tambah sulamnya di jalan yang di situ. Termasuk yang PGU Pak, PGU lah karena jalan utamanya dari besok Pak, kayaknya lebih banyak di besok Pak kita. Dari PGU-nya insya Allah yang dari itu SMK juga yang dominan. Tapi kalau nanti kalau nutup anggarannya juga yang di lurusnya Gadising itu, cuman nggak se apa namanya efektif yang di karena masih banyak tanah yang belum produktif kan, masih banyak semua dan sebagainya. Kalau nggak kasih keterangan kan bahaya kalau malam dan ini lah mau macan bilangin ini. Kalau yang di Musika Taman sudah pada duduk itu, insya Allah dari penerangan masing-masing rumah orang-orang kan sudah terang, tapi kita insya Allah kita akan sebagai kita support di titik-titik yang kita butuhkan. Karena juga kita ada hubungannya juga, ada kepentingan juga individual Pak. Di saat mereka masyarakat yang butuh rumah itu merasa yakin dan nyaman, kita juga akan yakin juga dengan kita. Tapi kalau sarana-sarana bagi mereka itu kok nggak meyakinkan, nggak nyaman, akhirnya ya mau beli pun ya takut pastinya. Jadi ada niat juga di kita, bikin solusinya di situ. Jadi kalau yang di ke timurnya itu kita pertimbangkan lagi Pak ya, karena kan ke sana kan masih tanah, jalannya masih tanah liat ya Pak ya. Iya. Jangan tanah liat itu. Kita suruh ke PPCMS untuk pangkalan. Oh iya. Mungkin 2 tahun lagi. Tapi misalkan Pak, kita akan pekerjaan paving di depannya lokasi kita Pak ya. Kan di sini ada yang masuk desa Kaliwungu, jalannya yang ini aja Pak, depan rumahnya aja. Itu masih tanah liat ya Pak. Jadi misalkan kita kerjakan paving duluan, apa bolehkan Pak? Insya Allah bisa. Itu di yang tadi coba kita bahas di lokasi. Iya, baik. Jadi tapi bukan paving aspal Pak ya. Kita langsung ke paving supaya nanti fasadnya itu atau tampaknya itu masuk serasi gitu. Untuk ke belakangnya mau di Makassar terus sebagainya. Itu kalau sudah ada paving, artinya ya sudah. Iya. Dihubungkan. Iya, paving. Sudah tergantikan. Bisa.
Itu Bu ya. Iya, baik. Terima kasih. Berarti memang nggih Pak, memang sarana prasarana utamanya akses itu memang merupakan hal pendorong bagi keberlangsungan suatu perumahan. Mau perumahannya bagus, tertata, tapi kalau akses ke sananya juga kurang maksimal, itu juga akan mengurangi pemasaran seperti itu. Makanya tadi yang pertama mungkin tadi yang sempat disampaikan PJU ya Pak ya, PJU. Kalau memang lokasinya agak ke dalam, mohon nanti bisa koordinasi dengan PLN, pengadaan mungkin juga dengan desa. Kalau di Sub ya, itu jalan desa tapi Kewenangannya desa kayaknya itu. Kalau bisa, bisa. di Sub nggak bisa. Kewenangannya desa. Yang bisa malah Pak Dewan. Kayak cerita itu. Tapi kan bener kan malah bisa. Dewan kita PJU iya malah bisa. Nah yang bisa malah itu. Jadi Enggak jadi stres ya. jadi untuk penerangan dan juga kondisi jalannya. Kalau ini nanti sebenarnya sekarang untuk yang sekarang ini akses utamanya lewat yang Kajiseng itu tadi. Yang Kajiseng atau yang lewat selatannya lagi? Kita kasih dua-duanya Bu, karena posisinya Itu ya. kita mengingat aktivitas Kajiseng juga padat. Nah, Di saat ada crowded di situ ada akses opsi kedua yang gitu. lain ya, karena Lain. sebenarnya yang punyanya Pak Kajiseng yang selatan itu kan juga jalan desa itu ya. Iya, Cuman dipakai akses langsung aja sama mereka masalahnya ya. Jadi kalau memang ada kegiatan perbaikan, mohon bisa ikut berpartisipasi seperti tadi tambal sulam. Kalaupun memang ada ini ikut di pelebarannya. Jadi kalau aksesnya sudah enak, sudah lampunya juga terang, otomatis menuju ke perumahannya juga semakin aman seperti itu. Sama tadi nggak Pak, tadi ada informasi dari Pak Robin. Berarti mungkin tadi pihak desa nanti akan mendapat hibah biasanya dari PT, bisa administrasinya bisa dicukupi nanti ya, karena yang mengerjakan kan PT nih. Kalau pavingnya sudah selesai pekerjaannya, bisa memunculkan hibah dari PT ke desa. Jadi kalau ada apa-apa pihak desa udah nggak bisa ngomong ini dulu sih bangun PT, kalau rusak tetap minta PT yang benerin seperti itu, karena udah dihibahkan. Kalau udah dihibahkan otomatis akan jadi asetnya desa nih Pak. Semisal nanti 5 tahun, 10 tahun lagi pavingnya ternyata butuh perbaikan, berarti memang itu bisa masuk anggarannya desa untuk diperbaiki seperti itu. Oke. Ya, terima kasih. Berarti dari desa dan juga kecamatan pada intinya selama ada koordinasi dan juga kerjasama yang baik tetap mendukung seperti itu ya Pak. Mungkin bisa ikut membantu semisal mulai ada konflik kecil ikut meredam, istilahnya bisa memfasilitasi meredam konflik yang ada biar tidak berkembang gitu, tidak sampai kemana-mana seperti ya, karena tadi itu mungkin karena permukiman baru seperti apa di lokasi yang sebelumnya sepi. Kalau ada konflik bisa diredam karena pihak desa maupun kecamatan sudah sama-sama tahu memang rencana di sini ada perumahan dan juga sudah melakukan persetujuan untuk rencana tapaknya seperti itu. Oke. Baik, terima kasih. Sekarang lanjut ke Mas Singgih dari pertanian, monggo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan rapat, kemudian dari tim Setplan serta pengembang PT Niskala Mandiri Alafasi yang pada siang hari ini menghadiri sidang Setplan. Ada beberapa masukan yang ingin kami sampaikan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Mungkin tidak banyak Pak ya, karena untuk berdasarkan Perda nomor 7 tahun 2018 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, titik koordinat yang diajukan, yang dimohonkan tidak termasuk lahan LP2B, sehingga bisa dilanjutkan untuk pengembangan lahan perumahan. Untuk yang kedua, mungkin untuk lahannya sendiri, memang untuk pertanian lahan kering, sebagian besar itu lahan tanaman kayu keras, jadi tidak ada problem untuk bisa pengembangan. Malah untuk rencananya apa ada pagar pengaman itu di sekelilingnya? Oh iya, atau tadi
Ya, insya Allah kita akan kasih pagar keliling. Nggih, mungkin nanti ke depannya bisa dipertimbangkan karena kalau bilang pintu darurat masih pagarnya juga masih belum ada. Mungkin kan salah satu akses yang ada dibangun pintu darurat, cuma ketika lihat segitu luasnya mau bilang pintu darurat itu udah 1000 pintu. lah udah terbuka semua. Makanya tadi sempat bingung nggih. Nanti yang berkaitan dengan bak penampung air hujan yang tadi sudah jelaskan ditaruh di bagian belakang bisa direalisasikan karena mengingat lahannya juga tanah berpasir, jadi untuk penyerapan airnya juga lebih bisa optimal. Namun bisa seyogyanya dipertimbangkan juga debit drainase air hujannya juga apakah sudah tercover sehingga jangan sampai ada genangan setelah ada permukiman yang akan dibangun. Kemudian terakhir berkaitan dengan limbah hitam sudah di gambarnya juga sudah dijelaskan berkaitan dengan bak penampung untuk septic tanknya juga dimohon agar bisa terrealisasikan jadi sehingga pipa-pipa untuk limbah hitam dan grey waternya juga tidak bercampur dengan air drainase air hujan. Mungkin itu saja tambahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Singgih, untuk Pak Raffi mungkin bisa diikuti untuk sarannya, utamanya karena memang kita pasti harus menjaga kualitas lingkungannya, jangan sampai setelah perumahan berdiri kesehatan lingkungannya juga menurun. Jadi diusahakan untuk limbah-limbah yang grey water jangan sampai jadi satu di selokan drainase rumah, jadi memang masuk ke resapan masing-masing rumah. Lahannya aman karena memang tidak ada sawah ya. Bagasinya juga. Oke, lanjut Pak Slamet, monggo Pak Slamet. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya dan dari Pak Rahim, Direktur dari Perumahan Alokasi ya, PT Skala Mandiri. Saya dari BPUPR, khusus bidang tata ruang, ingin menyampaikan bahwa kemarin itu ITR-nya itu berbunyi atau lokasi tersebut itu berada pada lahan rencana kawasan pertanian lahan kering. Jadi ITR kemarin itu masuk pada satu kawasan saja, Pak. Berdasarkan RT/RW nomor 2 tahun 2023, satu kawasan saja. Tapi untuk peraturan zonasinya diperbolehkan untuk pengembangan perumahan. Boleh. Selanjutnya karena sekarang sudah ada perda baru, Pak Remi, mau nanti minta ETR terbaru ya. Minta STR terbaru ya. Berdasarkan RT/RW nomor 4 tahun 2023 ya. Tapi setelah saya cek di RT terbaru, itu lokasi panjenengan berada pada dua kawasan, Pak. Jadi yang satu kawasan pemukiman perkotaan, terus yang kedua kawasan perkebunan rakyat, ternyata di situ. Tapi untuk peraturan zonasinya, kalau di kawasan pemukiman perkotaan itu diperbolehkan sedikit. Tapi yang hampir 90% masuk di kawasan perkebunan rakyat. Dan itu pun diperbolehkan. Saya juga Alhamdulillah. Tapi udah tahu aja ini Pak, jawab aja. Udah kerja, udah jadi. Kalau yang di kawasan perkebunan rakyat yang hampir 90% itu diperbolehkan pada ayat 6 itu kegiatan pemukiman, Pak. Jadi secara tata ruang aman. Alhamdulillah. Dan terima kasih Pak karena di sini sudah disumbang apa ya untuk pemakaman sehingga nanti kita akan fokus sampai RTH kita untuk mendukung pemenuhan RTH di Kabupaten Lumajang. Siap. Seterusnya yang ingin kami tanyakan itu terkait dengan ini drainase, pembuangan akhirnya drainase nanti gimana? Itu cukup luas ya, 20 hektar ya, 20 hektar Pak. Nanti pembuangan akhirnya kemana? Dengan lokasi segitu luasnya, dibuang kemana? Akhirnya kemana Pak?
Sementara kan yang 3,5 hektar ini dibuang kemana gitu? Monggo nanti dijelasin. Monggo, Pak. Langsung Ibu ini. Iya, monggo monggo. Jadi terima kasih Pak Slamet. Alhamdulillah tadi agak deg-degan juga saya. agak dramatisir makanya tuh. Emang dapat itu. Alhamdulillah. Karena kenapa kok deg-degan? Karena kita pembebasannya sudah all in Pak, Iya, semuanya iya, gitu. iya. Jadi agak deg-degan. Alhamdulillah tapi diberikan informasi terakhir yaitu bisa dilanjutkan dengan pemukiman. Terus yang kedua Pak, terkait rencana pembangunan air Iya. untuk dari total keseluruhan kawasan itu kita akan buat semacam kolam retensi atau danau kita buatkan di area pemakaman juga. Jadi nanti sebelum area pemakaman saya buka. Coba dia. Penting sertifikat. Iya apa? Beda dua. Mana tadi? Gambar dua. Ya. Atau langsung dibuka sini Pak ya, daripada saya nge-lag lagi Pak sana. Jadi di M250 di pojok sendiri Pak, itu kan total luasnya kan 17.860. Di nomor ini Pak, di nomor gambar 02. Ya. Gambar nomor 02. Gambar 02 di pojok kiri atas sendiri kan itu rencana untuk pemakaman 5.000. Kan masih ada sisa 12.000 sekian. Ya. Di situ juga nanti ya itu. Ini Pak. Ini masih Atas. aduh. Jadi makamnya kalau rencana memang belum kita siapkan, kita nggak siapkan juga. Kemarin sudah dibuang gambar oleh Mas Bayu. Itu rencana makamnya gini modelnya, kayak gini Pak. Slide gini. Tapi anu Pak ya, memang di situ konturnya rendah. Lebih rendah. Lebih dari yang lain. Bekas galian pasir Mas Di itu. situ masih ya. Bekas galian pasir. Jadi ini makamnya kan nanti gini, slide nge-L gini. Terus depannya ini baru kolam retensi Pak. Ya, jadi nanti depannya kolam retensi kita juga nggak langsung rumah atau pemukiman, kita kasih RPH lagi yang nanti di jalan juga bisa nanti kita bangun kayak jogging track dan sebagainya, bisa untuk area hijau juga lah. Pemancingan. Iya bisa. Soalnya luasnya 20. Iya. Kira-kira Boleh mana kali? Pemancingan Kenapa sampai kok- sore lupa waktu. kenapa kok ditaruh sini karena warga yang di sini itu kalau bermukim di sini tidak langsung ketok makam Pak. Tidak ketok makam langsung, jadi ada kolamnya dhisik, baru ada EDH lagi, ada jogging track, ada playground dan sebagainya. Mungkin tetap kita pagar ya Pak untuk mau keamanan anak kecil juga kita pagar. Baru jalan baru pemukiman lagi. Kalau nggak gitu soalnya kita nggak ada, kemarin saya ke SDA, Iya. ke Pak Joko Nggak dan ada tim, pembuangan, kan? nggak ada irigasi atau drainase existing itu nggak ada. Aman Pak. Aman Pak. Aman. Tapi semua bisa menuju itu Pak. Ini sebenarnya di sebelah timur juga ada contohnya juga untuk kolam juga itu Pak ya. Jaga pemancingan juga di sebelah timur tengah. Kita ini Pak bercermin juga dengan yang sudah senior di kita, sudah senior di Indonesia ya, Ciputra Group kan itu bangun apa namanya Ciputra Land, Citra Land yang di Surabaya itu ada kolamnya juga itu. Itu pun malah keren itu, tampilannya kan keren juga itu. Menarik. Semoga ya kita bangun kolam itu kita isi air nggak langsung meresap. Masalahnya itu pasir. Takutnya kita buat kolam ternyata airnya nggak nimbun tapi langsung meresap langsung nggak itu tandus nanti. Kan kan semua pasir Pak. Iya. Pasir. Dulu kan semua kain. Semoga itu. Tapi nggak apa lebih safe kalau terasa lebih safety sih. Cuma dari sisi tampilan memang gersang. Beda di situ. Cuma tetap kita fasilitasi di situ Pak. Kita juga memikirkan ke sana kemarin Pak. Saya juga takutnya kita kan bekerja di perumahan kan nggak 1 tahun 2 tahun Pak. Betul. Sampai ke anak cucu nanti Pak. Ke bawah nama kita. Itu tak kok dokumenter mau dibuang mana gitu. Iya, iya. Itu. Nggih. Terima kasih Pak Slamet. Jadi memang ini Pak Slamet, Pak Rohim ini benar-benar niat kalau Iya, dilihat iya Dokumenter. 20 hektar. Kenapa? Yang pertama,
makam sudah beli. Habis itu rencananya air bersih nih, mungkin sementara ini pakai sumur gali sumur bor ya Pak. Untuk legalitasnya ya. Iya, kedepannya beliaunya itu mau buat semacam perusahaan yang mengelola penyediaan air bersih. Jadi ya dia membuat sumur artesis, buat jaringan perpipaan. Ya karena tadi PDAM juga nggak bisa Pak. Kalau ngebor satu-satu 15 meter ya Pak ya. Nah, rencananya juga seperti itu. Jadi memang perumahan itu air, limbah, sampah, drainase, penerangan jalan itu jadi syarat utamanya. Jadi memang airnya harus terpenuhi. Jadi beliaunya sudah nyiapin air bersih, rencananya mau pakai sistem perpipaan. Ada sarana pendidikan, ada sarana keagamaan, ada sarana kesehatan, dan yaitu tadi memang harus ditata sedemikian bagus biar lahan yang ada di sana itu jadi lingkungan yang memang lingkungan yang tertata dan juga bisa ditempati dengan layak yang seperti itu. Makanya tadi wah ini benar-benar 20 hektar. Kira-kira realisasi total berapa tahun lagi Mas? Timeline kita sih harapan kita 3 tahun Bu. Harapannya 3 tahun. Timeline kita 3 tahun. Terakhir 22 hektar dia. Insya Allah gitu. Makanya kita jualnya nggak kecil-kecil, tapi kita jualnya tanah besar-besar 72 meter persegi 8 kali 9, dan ada lorong apinya yang 2,5 meter itu tujuannya untuk carport, untuk misalkan belakang itu kalau orang hajatan itu bisa lewat samping dan sebagainya. Terus punten masalah legalitas air tadi yang disampaikan Bu Iin, sementara legalitas sumur bor dulu yang kita penuhi, karena posisinya kalau nunggu legalitas APSIS lama. Ini sekarang posisi sudah proses di akte penerimaan CV, terus sudah punya CV existing, cuman KBL-nya belum ada. Ini lagi proses penambahan KBLI untuk APSIS di Notaris Probolinggo, Pak Joko. Dan kemarin sudah kita konsultasi dengan Cipta Karya, sudah konsultasi dengan di PMTSP Jatim. Sekarang sudah mulai kita estafet, kita nggak bisa lanjut karena kita belum ada KBLI-nya. Kita nunggu KBLI selesai, baru kita langsung estafet ke pesanan-pesanannya. Dan kan sudah sounding kita sudah dapat vendor, orang lokal Lumajang, vendor pengeborannya. Nanti juga kita akan kelola sendiri. Semoga berikan kelancaran. Karena ilmu baru buat kita juga ini. Lainnya disalurkan dipakai. Kalau bagus Pak. kalau kualitas bagus Pak, ya. Makanya nanti kenapa kalau kita tetap buat penampungan air di belakang itu, karena APSIS kan sistemnya kalau sudah keluar nggak boleh disumput Pak. Kalau disumput kan bakal mati selamanya ini. Pasti kalau ada lebihan masuk ke situ. Nah ini juga tadi areanya juga disiapkan embung, disiapkan kolam retensi tadi itu. Jadi kalaupun arah drainase, buangan air hujan, arah luapan pun juga sudah dipikirkan nanti buang akhirnya di mana, seperti itu. Oke. Berarti tadi yang seperti tahap itu. 1 tadi yang pertanyaan Pak Sam yang Oh iya. khusus tahap 1. Terus nanti kita akan buat resapan per berapa meter itu Bu? Itu kemarin sudah dapat dari SDA ini rekomendasi untuk pembangunan air untuk drainasenya. Berbanjir sudah keluar ini baru keluar ini. Makanya belum disiapkan. Ini kemarin kan kita nyiapkannya kan kedalaman 2 meter. Ini berapa meter ini? Kemarin disarankan 4 meter malah. 6 meter disarankan. Untuk resapannya. Ya per berapa meter itu ada sumur resapannya. Disarankan berapa meter ini? Baru dapat ini. Nanti kita akan eksekusi sesuai dengan yang direkomendasikan. Dari SDA ya. Ya dari SDA. Berapa ini? Kalau ukuran ini. Nanti kita lihat lagi. Kemarin sempat secara lisan sih bilangnya mending 5-6 meter. Dengan diameter minimal 60. Wis. Dan memang kita akan insya Allah akan sesuai instruksi, karena kan kita juga menghindari adanya resiko banjir dan sebagainya. Harus kita ikut ini. Kecuali kalau memang ada saluran existing
kita anu lah Aman. aman. Masalahnya nggak ada existing ini masalahnya gitu. Itu saya pikir, Pak. Iya betul. Itu Pak sih. Pasir, Pasir. banjir. Nggih. Oke, jadi seperti itu nggih, Pak Slamet nggih. Iya, Sir. Iya, Bu. Lanjut sekarang ke Pak Faisal, monggo dari bidang aset. Terima kasih. Dari Badan Pengelola Keuangan Daerah, sarannya agar pihak pengembang perumahan segera memproses pengajuan sertifikat sesuai dengan surat yang telah diajukan. Sebagai salah satu kewajiban pengembang perumahan adalah untuk penyerahan langsung perumahan kepada pemerintah Kabupaten Lumajang diminta agar diserahkan secara bertahap. Tahap ke-1 untuk pasung tanah setelah sertifikat sudah selesai terpecah agar segera menyerahkan ke pemerintah Lumajang oleh BPKP. Tahap kedua untuk pasung bangunan apabila bangunan pasung sudah selesai terbangun agar segera menyerahkan ke pemerintah Lumajang dan dilakukan administrasinya. Terima kasih. Baik, kita lanjut lagi. Tadi dari Pak Faik menyampaikan, bahwasannya kewajiban pengembang nanti jika selesai pengesahan dan sudah melakukan kerja untuk bisa segera menyerahkan sertifikat langsung ke Pemda melalui BPKP beserta kelengkapan administrasinya yaitu BAST dan BAT. Dan jika sudah ada pembangunan di area-area pasung, nanti untuk penyerahan tahap 2, penyerahan bangunannya bisa juga diserahkan agar supaya kalau memang ada kerusakan, tugasnya Pak Faisal nanti Iya, di PKP. Oke, jadi seperti itu Pak. Lanjut ke Pak Hendrik dari Satpol PP, Pak Hendrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat pimpinan rapat, rekan-rekan tim Satplen, rekan-rekan dari kecamatan dan desa, dan rekan-rekan dari pihak pengembang yang berbahagia. Alhamdulillah dari kami, dari Satpol PP, saya mewakili bidang penegakan hukum, hanya memberi saran yang pertama yaitu ini kan mulai mulai hamparan kan masih ada mumpung belum ada bangunan, yaitu kita mengedepankan komunikasi dengan pemangku wilayah, tokoh masyarakat, agama, demi terciptanya keharmonisan, ketertiban dan ketertiban masyarakat di sekitarnya. Toh nanti terjadi pembangunan yang padat kan di situ, yaitu kita mengedepankan komunikasi. Yang kedua, menyediakan jalur akses kendaraan pemadam kebakaran. Itu yang penting karena apa? Karena kendaraan pemadam agak besar Mas ya. Itu harus ada putarannya, harus ada jalur yang tidak boleh terhalang oleh apapun. Yang kedua, yang ketiga membuat jalur evakuasi dan titik kumpul warga perumahan bila terjadi apabila bencana kebakaran. Yang keempat, menyediakan tambungan air atau hidran yang mudah terjangkau. Yang kelima, penempatan papan banner pemasaran apabila dengan edarkan banner tentunya sudah berizin dan tidak boleh dipaku di pohon ya Mas. Nah itu aja. Bu Iin, pimpinan rapat, masukan dari Satpol PP, nanti dibuatkan gapuro apa enggak? Kalau gapuro tingginya minim 5 meter, ya betul Bu Iin ya, 5 meter. Insya Allah kalau kita sempat ada keinginan ke sana, Ya. cuman yang sudah existing di situ sudah ada gapurannya SMK 1. Oh iya. Jadi kayaknya nggak mungkin kita buat gapura di situ. Itu aja Bu Iin, Ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hendrik. Jadi maksudnya Pak Hendrik itu semisal di pintu masuknya itu biasanya kan kalau orang-orang yang fasad zaman lama itu kan pintu masuknya dibuatin gapura, atasnya Oh, ada oke. ini ya Pak. Kita nggak ada. Bukan kalau sekarang kan paling cuma bawa branding samping-samping aja Ya, betul. tanaman. Kalau dulu kan ada tulisannya tuh di atasnya perumahan apa itu kan. Nah, itu harapannya kalau ada bangunan melintang jalan itu tidak boleh lebih rendah dari 5 meter. Siap. Karena
untuk membantu kendaraannya Pak Hendrik dari pemadam kebakaran kalau memang ada kejadian kebakaran di lokasi itu bisa masuk, tidak terhambat di sana. Seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Hendrik sudah menyampaikan saran sebagai fungsi Satpol PP juga penegak perda ya Pak ya. Jadi nanti kalau kelihatan ada kegiatan yang menyimpan boleh Pak langsung ditegur saja Pak nanti Pak. Siap. Terus juga menginformasikan karena sekarang rekan-rekan dari Dishub sudah nggak ada ya. Jadi biasanya itu harus izin ke desa, memberitahu desa terkait angkutan material kendaraan-kendaraan besar. Itu biasanya desa itu memberitahu lewatnya mana, jam berapa yang disetujui. Oke, monggo. Kalau saya melihat tadi kan akses jalannya akses jalan desa besuk. Nah itu kan tidak diundang desa besuk. Oh iya. Koordinasi dengan tinggi besuk ya. Oke. Besuk ya. Karena kalau tadi melihat dari ininya ternyata akses jalannya di besuk ya udah. Jadi kalau tadi saya lihat di data tadi kalau ada desa besuk daripada nanti akan timbul traffic sama warga sekitarnya mau koordinasi lagi ya. Tapi insya Allah untuk alat berat, insya Allah lewatnya belakang Pak, kan ada akses jalan desa yang belakang yang buat angkutan pasir-pasir galian itu lewat belakang nanti insya Allah. Jadi Yang lewat Kaliwungu Pak, lewat Kaliwungu. Jadi pada intinya mau dilewatkan mana itu mohon koordinasi dengan pihak setempat. Siap. Gitu. Kalau mau lewat desa besuk berarti ya harus ada koordinasi dengan desa besuk. Kalau lewat Kaliwungu koordinasi dengan desa Kaliwungu. Mungkin saja nanti ada pembatasan takutnya yang boleh lewat kendaraan mungkin roda 4 tapi nggak sampai yang besarnya sampai berapa, nggak besar banget. Terus juga waktunya kadang juga dibatasi, boleh dari jam segini sampai jam segini karena kalau pagi rame anak sekolah. Nah seperti itu. Siap. Mungkin biar ada komunikasi yang baik gitu aja. Takutnya nanti tiba-tiba ada kendaraan-kendaraan berat ya Pak ya masuk ke area sana. Itu banyak warga yang belum paham juga, takutnya ada muncul mulai tetap terima kasih Pak. Terima kasih. Acara. Jadi kalau lewat waktu-waktu ada apa-apa bisa nunjukkan ini sudah atas pengetahuan, ini desa seperti itu. Mungkin itu terus. Terima kasih. Ini saya membacakan dari DLH karena petugas hari ini tidak bisa hadir tapi sudah mengirimkan berita acara. Saya bacakan saja. Nama Ibu Aprul Puspaningsari, Jabatan Pengawas Lingkungan Hidup Muda dari Dinas Lingkungan Hidup. Sarannya adalah yang pertama, pohon yang sudah disediakan bisa diinventarisir, ditulis di papan dan dipasang di RTH. Ini seperti masukan saya kemarin. Posisi pohon-pohon yang memang besar, pohon-pohon sudah tinggi, sudah permanen, kalau memang dia berada di area bukan lahan efektif, sebisanya dipertahankan. Kalaupun perlu bisa dilakukan pemaprasan, jadi cuma dipertahankan saja pohon utamanya yang tinggi, dia ada cakupan penutupan, tapi yang samping-samping bisa dirapikan seperti itu, tapi tidak mematikan pohon, memotong pohon sampai habis. Utamanya yang sudah besar-besar itu tadi. Yang kedua, pilih pohon yang mempunyai tutupan yang lebar. Jadi mungkin di sini maksudnya adalah yang daunnya itu bisa menaungi, jadi teduh. Terus pemasangan iklan tidak boleh dipaku di pohon. Jadi nanti kalau sudah ada pemasaran, rencana perumahan di jalan-jalan itu sebisa mungkin pakai media sendiri, jangan dipaku di pohon. Sistem pengolahan sampah dibuat secara tertulis. Ini yang belum dibahas juga ya. Dan disampaikan ke pembeli untuk dukungan program Mama Risa Masyarakat Mandiri Sampah. Jadi kalau untuk Desa Kaliwungu sendiri selama ini sampahnya bagaimana Pak? Kalau masalah sampah itu sama warga dibakar. Dibakar. Tidak ada untuk kayak manajemen sampah. Iya. Soalnya lahannya kan luas-luas semua. Iya. Tapi Pak Rokin bisa saja ini Pak sebenarnya. Tadi kalau melihat lokasi dekatnya TP
pemakaman umum, TPU ada embung, ada kolam retensi kalau memang ke depannya, tapi bisa dikoordinasikan dengan DLH ya. Ada lokasi yang TPS 3R. Jadi TPS 3R itu memang pengolahan sampah, mana yang masih bisa didaur ulang, mana yang bisa jadikan kompos kayak gitu. Jadi bisa selesai di situ seharusnya. Kalaupun tidak bisa, kan kalau nggak salah nggak boleh ya Pak ya membakar sampah. Nggak boleh. Oh ranting ya Pak ya. Oke. Nah, cuma di dapur. Iya. Kalau untuk warga mungkin karena itu ya, tapi kita tidak, untuk di perumahan kita tidak membolehkan hal seperti itu Pak. Jadi tetap nanti harus seperti apa. Apalagi ini nanti kan hampir 2000 hunian ya nantinya. Di dekat sana juga ada perumahan punyanya Pak Husin kalau nggak salah. Kalau bisa dikomunikasikan bersama bagaimana pengadaan kontainer. Masalah penempatannya kontainernya di mana, ditaruh di mana, biar teman-teman dari DLH itu bisa ngangkut, truknya bisa masuk, bisa ngangkut, nanti bisa koordinasi dengan DLH. Dari area perumahan ke area kontainer, jenengan bisa kerjasama dengan pihak desa, ada petugas dari desa yang mungkin bisa dijadikan petugas untuk ngambilin dari rumah-rumah ke kontainernya. Yang dari kontainer nanti biar diambil di LH langsung dibawa ke Lempeni, seperti itu. Jadi nanti sampahnya sistemnya seperti apa, kalau bisa juga dibuatin ya rencana penanganan sampahnya seperti apa, nanti biar warga yang membeli pun tahu, oh penanganan sampahku akan diambil, akan ditaruh di mana. Jadi mereka tidak harus bakar, nggak boleh seperti itu ya. Kalaupun kedepannya yaitu tadi, kalau memang area ini sudah berkembang dan kedepannya mengajukan bantuan TPS 3R, insya Allah pasti dapat untuk area perumahan yang dengan hunian 2000 loh. Huntara 2000 rumah juga. Di sana ada TPS 3R, ada IPLT ya di sana ya. Ada nih ya Huntara. Sama loh. Huntara itu 1960 80 ya. Rumah. Ini nanti 1000 hampir sama. 500-an ya. Iya. Bukan rumah, Iya, di Huntara itu Pak, dia itu kan hampir 80 hektar. Cuman di sana kan ada areanya untuk sendiri-sendiri, fasum melebar, jalannya juga banyak. Tapi huniannya 1950. Alavasi ini Pak 20 hektar. Tapi kalau rumahnya terbangun semua, jumlahnya berapa Pak? 1.700-an. 1.700, hampir sama. Cuman kalau Huntara satu petaknya 140 meter persegi, kalau di sini 72 meter persegi. Iya, di sana aja ada area pengelolaan sampah, ada ini. Jadi besar kemungkinan ke depan pun kalau area permukiman di perumahan di Alavasi ini terbentuk, akan bisa masuk program-program terkait lingkungan, terkait penanganan sampah. Iya, kayak gitu. Makanya ditata dari awal. Seperti itu. Nanti kolaborasi dengan desa nanti Pak ya. Iya. Kalau harapan kami sih tetap pengennya pick up service kita. Pick up service supaya nggak liar gitu pembuangannya. Nggak, iya itu nggak di ini ya. Oke, saya lanjutkan ini. Nomor 5, pengembang menyediakan sarpras pengelolaan sampah berupa bak sampah, gerobak sampah, atau kontainer dan bekerja sama dengan pengembang lain kalau memang dirasa perlu. Yang 6, menyediakan tempat makam, bisa mengadakan lahan sendiri ataupun bekerja sama dengan desa, tadi sudah ada. RTH, TPS, drainase berfungsi dengan baik dan tidak dialihfungsikan. Jadi untuk kesimpulannya menyetujui rekomendasi persetujuan rencana tapak dengan memenuhi saran tim Setplan Kabupaten dan peraturan perundangan. Jadi seperti itu. Dan mungkin menambahkan sedikit lagi, biasanya dari Pak Saiful Dinas Sosial, karena ada lokasi-lokasi yang nantinya akan jadi area bermain, area tadi ada kolam, ada apa yang di dekatnya ada mungkin jogging track atau apa, mohon untuk rencana pemilihan material, pemilihan konstruksinya juga memperhatikan terkait keamanan anak kecil dan juga orang
ibu hamil dan lansia. 3 itu ya Pak ya. Anak kecil, ibu hamil dan lansia. Biasanya pagernya nggak boleh lancip. Terus kalau jadi istilahnya untuk area-area umum itu nanti pemilihannya materialnya juga harus disesuaikan dengan segi keamanannya. Ini kan untuk sementara musola, posyandu dan TPS ada di area dekat ini ya Pak ya, pintu masuk ya, sudah terpenuhi semua untuk prasarananya. Oke, berarti untuk semua tim sudah menyampaikan saran masukannya. Ada yang mau ditambahkan dari anggota tim Setplan? Kalau sudah cukup mungkin dari Pak Rohim atau rekan-rekan perumahan dari PT ini yang apa? PT apa ini ya sekarang? PT Niscala ya? Iya. PT Niscala Mandiri Alavasi sudah cukup. Berarti untuk hari ini sidang persetujuan pengesahan rencana tapak perumahan Alavasi di desa tahap 1 ya, di desa Kaliwungu sudah selesai kita laksanakan. Semuanya tim Setplan sudah memberikan saran masukannya dan juga sudah mengumpulkan berita acara kan ya. Kalau belum saya tagih nanti. Nggak boleh pulang nanti. Oke, Pak Erno nggak ada ya? Baik, ini karena Bapak Kepala Bidang nggak ada, saya mungkin mewakili beliau untuk menutup acara kita hari ini. Kami selaku perwakilan juga dari tim Setplan dan juga sekaligus pimpinan rapat hari ini, mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun perbuatan juga yang tidak kami sengaja. Kami mohon maaf dan sekian, terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa berkah bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto bareng Neng. Pak, terima kasih. Apa